Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak di antara kita pagi hari ini yang sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita semua boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik. Hati kita, pikiran kita, biarlah semuanya boleh menjadi ungkapan yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Tuhanku yang hebat, Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Kami tundukkan Tuhan, semua yang bergerak dalam diri kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, biarlah waktu yang singkat ini Bapa, untuk beberapa jam ke depan ini Tuhan, kami rindu biarlah setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Karena kehadiran-Mu sanggup menguatkan hati kami, kehadiran-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, bahkan kehadiran-Mu sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami menyerahkan ibadah kami. Jika ada roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang berusaha mengalihkan pikiran kami, perhatian kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sebab kami rindu Tuhan, waktu ini menjadi waktu yang istimewa untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Yesus, kami menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami, berdaulatlah atas pujian kami. Haleluya, haleluya.
waktunya bukan untuk kami main-main, tetapi waktu di mana kami mempersiapkan diri, menyongsong kehadiran-Mu yang kedua kalinya, menyambut kedatangan-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Lord, share again, Lord. Allah firman sekiranya Yesus in light of Allah di sini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Setiap umat Tuhan yang pagi hari ini siap menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama kita katakan, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tanpa berjabat tangan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Allah mengasihi kita. Pagi hari ini siap menerima kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terima kuasa Tuhan. Haleluya.
Tiba saatnya untuk kita mulai mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus telah mati, memberikan nyawanya, bahkan memberikan hidupnya hanya untuk saudara dan saya. Haleluya Yesus.
kami tidak akan membiarkan waktu ini berlalu begitu saja. Karena ada berkat yang besar dalam perjumpaan kami dengan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi kami menaklukkan hati pikiran kami dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mau kami diseret oleh berbagai pemikiran yang tidak benar. Hati kami dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang tidak benar. Tetapi sekali lagi Tuhan, kami mohon kuduskan, sucikan segenap kehidupan kami. Kami telah mengangkat pujian penyembahan, bahkan kami menyerahkan hidup kami. Dan saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau terima sabda Tuhan yang menenangkan hati kami, yang menyegarkan jiwa kami, yang menuntun jalan kehidupan kami, yang memberikan jaminan bahwa kami anak-anak Tuhan adalah pemenang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Pengurapan-Mu, kuasa-Mu nyata di tempat ini, terlebih dalam hati setiap kami ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat datang di bulan Mei. Semoga kemarin tidak ada yang demo ya, demo masak boleh. Dan saya bersyukur bahwa sekalipun hari-hari ini masih dalam pandemi corona, ya, semuanya masih dalam perlindungan Tuhan, amin. Berkat Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Mungkin gaya hidup kita tidak lebih baik dibandingkan tahun-tahun kemarin, tetapi anugerah Tuhan tetap sama, memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus. Ya, sudah berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus atau diambil dari ayat-ayat di kitab Yakobus. Tetapi saya ingin mengulangi kepada kita semuanya bahwa surat Yakobus ini diperuntukkan secara umum. Ya, bukan hanya untuk orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, tetapi bagi setiap orang Kristen yang berada di perantauan. Kitab Yakobus ini merupakan surat dari Yakobus dalam bentuk terjemahan aplikasi dari pengajaran Yesus selama berada di muka bumi ini selama 3,5 tahun lamanya. Dan Yakobus ya dalam pewahyuan Roh Kudus mendorong setiap orang percaya yang menerima surat ini, yaitu mereka yang ada pada abad-abad pertama sebagai orang Kristen, tetapi juga kita yang menerima surat ini hari-hari ini, mendorong supaya kita bisa menghadapi setiap ujian, setiap pencobaan, dan menarik manfaat daripadanya. Nah, kadang kalau sudah sampai pada kalimat ini, sepertinya berat untuk kita terima. Kenapa? Saya maklum, karena saya juga mengalami hal yang sama. Bicara tentang masalah, bicara tentang pencobaan, memang tidak enak untuk didengar. Bahkan respon pertama yang muncul dari setiap orang ialah, wah, jangan-jangan gak sebanding dengan manfaatnya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya, sebenarnya pencobaan atau ujian bukan hanya untuk menguji bagaimana keadaan iman kita, tetapi ada berkat yang lebih yang Tuhan mau sediakan, terutama supaya kita menjadi orang yang dewasa, orang yang sempurna, yang mengarah kepada Kristus Yesus. Dan salah satu pokok pembahasan dari surat Yakobus ini juga ialah bahwa supaya orang percaya berani menghadapi dan menantang yang namanya kesulitan hidup. Sebenarnya orang-orang Kristen pada abad pertama, Bapak Saudara, punya pergumulan yang besar ketimbang kita hari-hari ini. Ketika seseorang mengaku percaya menjadi orang Kristen, mereka telah siap untuk menderita. Mereka siap untuk mengalami penganiayaan. Itu sebabnya tidak sebanding dengan kita yang hidup pada hari-hari ini. Tetapi hal yang harus kita pahami ialah mengapa Yakobus mendorong kita untuk berani menantang kesulitan.
Karena harus kita pahami bahwa orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang telah menoreh namanya dalam sejarah, orang-orang yang dikatakan hebat, bukanlah orang yang menikmati kenyamanan dalam hidupnya. Amin. Justru mereka hidup karena mereka berani berjuang melampaui orang lain, berani menghadapi pencobaan, melewati orang lain, berani bayar harga melampaui orang lain, sehingga akhirnya dari segala apapun yang mereka berani lakukan, mereka mendapatkan prestasi, reputasi, produksi hal-hal yang baik, bukan hanya untuk hal-hal yang sementara, tetapi nama mereka, karya mereka, semangat mereka dikenang sepanjang masa. Itu sebabnya kenapa sih kita harus mengerti firman Allah, supaya kita juga seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani. Tuhan mau kita menjadi pahlawan iman. Setidaknya iman kita dapat menjadi contoh bagi orang-orang terdekat kita, terutama anak, cucu, dan keluarga kita. Dan kemudian pokok pikiran lain yang disampaikan oleh Yakobus adalah bahwa supaya orang Kristen berani melawan yang namanya godaan. Banyak orang beranggapan bahwa setan itu menggoda dengan cara menakut-nakuti kita, dengan wajah yang seram, dengan sosok yang tidak menginjak tanah, ya. Pada malam hari tiba-tiba ada suara yang aneh-aneh seperti begitu. Itu mungkin hanya sesuatu yang iblis bisa kerjakan. Tetapi hal yang lain adalah, saya rasa iblis termasuk pribadi yang mengikuti perkembangan zaman. Karena iblis juga menyamar dengan wanita yang cantik, laki-laki yang ganteng, bentuk-bentuk rupa yang menawan, yang membuat orang akan lebih suka untuk mengatakan, ya, aku mau ikut aturan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus adalah mendorong kita semuanya supaya kita berani menghadapi godaan, dan kemudian kita dituntun kepada iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Artinya iman yang aktif adalah iman yang berani berbuat, berani bertindak, bukan sekedar iman yang kaya pengetahuan. Dengar firman Tuhan, lalu kita mengerti, ternyata firman Tuhan begitu ya maksudnya ya. Tapi tidak terjadi suatu apapun dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan hanya kita simpan sebagai informasi belaka. Itu sebabnya hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai dengan 25. Kita akan membacanya. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman, dan bukan hanya apa? Pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Untuk kita bisa gampang mengikuti apa yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini, saya memberi judul firman Tuhan, jadilah pelaku firman. Nah, menurut beberapa ayat yang kita baca ini bersama-sama, ada dua jenis orang.
Ya, yang pertama adalah pendengar firman saja. Yang kedua, pelaku firman. Nah, saya ingin setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita pulang ke rumah, kita merenungkan bersama-sama. Bagaimana hidup saya selama ini? Apakah saya hanya sebatas menjadi pendengar saja? Ataukah Tuhan mendapatkan saya setia? Bukan gembala loh ya, bukan pengerja, bukan diaken. Tapi apakah Tuhan sudah mendapatkan saya menjadi pelaku firman Tuhan? Baik pendengar, baik pelaku, punya hal yang sama. Sama-sama datang ke gereja. Betul ya? Sama-sama dengar firman Tuhan. Sama-sama tangkap firman Tuhan. Sama-sama mengerti firman Tuhan. Tetapi perbedaannya, namanya pendengar, sebatas mendengar, habis itu lupa, dilewatkan, tidak terjadi apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Itu pendengar saja. Tetapi si pelaku, setelah dia mendengarkan, dia kemudian merenungkan, lalu melakukan firman Tuhan yang diterimanya dengan setia. Sekalipun pada awal-awalnya berat, diuji dengan sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, dan lain sebagainya. Tetapi pelaku firman mau bayar harga. Dan dua jenis orang ini, si pelaku, si pendengar, tentunya perbedaan yang sangat mencolok adalah pada hasilnya. Itu sebabnya pada ayat 25 dikatakan, ia akan berbahagia bukan oleh hanya dengar firman Tuhan, amin, tapi perbuatannya. Perbuatan ketika dia melakukan firman Tuhan. Bapak saudara, mari kita kupas jenis orang yang pertama, si pendengar, supaya kita memahami apa firman Tuhan katakan. Ketika ayat 24, tipe orang yang hanya menjadi pendengar, kata kuncinya ada pada ayat 24. Coba mari kita lihat kembali ayat 24. Apa kata firman Tuhan? Lihat di sini. Jadi ada cermin. Ya. Si pendengar diumpamakan seperti orang yang melihat cermin. Bapak saudara tentu tahu kegunaan cermin ya. Apalagi ibu-ibu, mama, ya bisa berjam-jam. Kadang ada yang mengatakan lebih lama berdandannya ketimbang acaranya, gitu ya. Nah, jadi orang yang menjadi pendengar saja diumpamakan sebagai orang yang melihat cermin. Tapi lihat apa yang dikerjakannya di depan cermin. Ini yang membuat dia hanya menjadi pendengar saja. Apa yang dilakukan di depan cermin? Ayat 24. Baru saja. Itu kata kunci yang pertama. Baru saja. Baru dia lihat cermin. Ya, harusnya lihat cermin, ngaca. Kira-kira apa yang salah dengan mukanya? Apa yang salah dengan tampilannya? Tetapi kata firman Tuhan, baru saja ia memandang, baru saja, berarti sebentar saja, sekilas saja, ya, ia sudah pergi dan lupa bagaimana rupanya. Seharusnya ibu-ibu ketika lihat cermin, apa yang harus dilakukan? Tentunya, wah, alisku miring. Nah, si pendengar saja nggak peduli mau miring ke atas, mau miring ke bawah, mau lebih pendek ketimbang alis sebelahnya, dia lupa. Yang penting, oh sudah saya lihat. Dia nggak peduli karena hanya sebentar saja lalu dia pergi dan melupakan dirinya. Seharusnya ketika melihat cermin, gunanya cermin supaya kita memantutkan diri. Dan cermin itu adalah diumpamakan sebagai firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang hanya menjadi pendengar, ketika dia berhadapan dengan cermin, lalu dia melupakannya, ya, hidupnya tidak diubahkan. Dia tidak mengerti apa yang benar, apa yang baik, apa yang salah, apa yang keliru. Sehingga ketika ada masalah terjadi dalam kehidupannya, seharusnya dia mengerti bahwa firman Tuhan berbicara tentang perkara yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi orang yang hanya menjadi pendengar lebih suka
cari kambing hitam dalam kehidupannya. Saya gagal sih karena ada yang nikung saya. Saya kayak begini karena ada orang yang sakit hati kepada saya. Saya nggak bisa fokus pelayanan gara-gara si dia itu mukanya cemberut. Saya mau bertanya kepada kita semuanya. Kira-kira Tuhan tahu nggak kondisi kita? Tahu nggak apa yang terjadi? Kira-kira kondisi dalam hidup kita, Tuhan yang izinkan apa terjadi begitu saja? Apakah kebetulan? Saya percaya kita sepakat, Tuhan yang mengizinkan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Tetapi bagian terakhir dari ayat itu 1 Korintus 10:13 berkata begini, supaya kamu dapat menanggungnya. Tuhan izinkan masalah terjadi bukan supaya kita lari dari kenyataan. Bukan supaya kita cari orang lain, kamu penyebab saya gagal, kamu yang menyebabkan keluarga saya hancur. Tapi supaya ketika sesuatu terjadi, kita dapat menanggungnya. Ada masalah, jangan lari. Ada masalah, jangan cari kambing hitam. Ada masalah, tanggunglah. Beranilah. Hadapilah. Ada tuntunan firman Allah. Supaya kemudian ketika kita menghadapinya, kata firman Allah, berbahagialah karena perbuatannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, tahukah bahwa sebenarnya firman Allah banyak berbicara tentang kehidupan kita. Ya. Ketika di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25, ayat 22 ya, berkata bahwa si pendengar hanya menipu diri sendiri. Kira-kira yang rugi siapa kalau ada yang ditipu? Korbannya kan. Tapi ketika seseorang hanya menjadi pendengar, dia sedang menipu dirinya sendiri, tidak menipu orang lain, apalagi menipu Tuhan. Itu tidak mungkin. Ya, contoh, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Yang artinya bahwa mengasihi sesama adalah perintah, tetapi mengasihi diri sendiri juga adalah perintah. Masih dengan saya ya? Tapi berapa banyak orang Kristen yang abai dengan dirinya sendiri? Abai tentang kesehatan, abai tentang pendidikan, abai tentang masa depan. Saya kadang bergumul. Ada anak-anak Tuhan yang bergumul, Tuhan tolong supaya saya naik kelas. Kalau bisa saya berprestasi Tuhan. Saya dapat beasiswa, saya ingin sekolah yang tinggi. Tapi tidak diimbangi dengan perbuatannya. Malas belajar, ya, tidak mau bertekun dengan ilmu, suka main-main, ya, dan lain sebagainya. Iman tidak sesuai dengan perbuatan. Banyak orang ini pekerjaan yang baik, tetapi dikit-dikit rame dengan rekannya, yang bertentangan sama bos yang merasa dirinya benar. Ya, akhirnya keluar masuk perusahaan. Yang rugi siapa? Bosnya? Bukan. Yang rugi Tuhan? Bukan. Yang rugi adalah si pelaku itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita kasih diri kita sendiri. Kita punya iman, Tuhan sanggup tolong kita. Amin. Tapi sesuaikan dengan perbuatanmu. Kalau engkau pelajar, engkau mau nilaimu bagus, jangan cuma doa tok. Betul lutut diandalkan, tapi bagaimana dengan ketekunanmu? Masa-masa pandemi ini menjadi ujian yang berat bagi pelajar. Ya, online dinyalakan. Saya pernah mergoki anak saya sekali. Selama ini gak pernah. Sekali namanya juga ada orang yang gagal sekali ya. Saya melihat teman-teman saya Pak, mereka ikut online, tapi semua videonya dimatikan. Ternyata teman-teman saya pada tidur semua. Ya. Lalu pengen nilai yang bagus, enggak mungkin. Gitu ya. Kasihilah dirimu sendiri. Itu firman Tuhan. Ketika kita tidak mengasihi diri sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan, hanya dengar, tapi tidak menjadikan hidup kita sebagai proyek dalam perubahan. Kita menipu diri kita sendiri. Kita berkata, saya pasti diberkati, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Tapi kita nggak mau menolong diri kita sendiri. Kita sedang
menipu diri sendiri. Padahal ada status, ada identitas yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Kita pasti tahu ada pujian, aku anak raja, engkau anak raja, betul ya? Atau kita lebih dari pemenang. Itu status, identitas. Apalagi ya bahwa kita di imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa loh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami bahwa kita punya identitas yang luar biasa, tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan identitas, maka manfaat, dampak dari identitas yang Tuhan berikan kepada kita enggak ngaruh. Ya. Contoh, seorang kaya mengadopsi seorang gelandangan. Itu ibarat Tuhan kepada kita yang memungut kita dari dosa. Masuklah ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi anak yang dipungut ini ternyata lebih cenderung kepada sifat lama. Dia lebih suka ngamen, diajari sama orang tua angkatnya. Tapi ketika ngumpul tamu-tamu yang diundang, anak ini tetap anaknya si orang kaya. Tapi ketika sifatnya, banyak orang kaya ngumpul nih, kesempatan aku tak ngamen satu persatu. Kan bikin malu bapak angkatnya. Padahal dia tidak perlu ngamen. Semua sudah disediakan oleh bapaknya. Tapi karena sifatnya tidak diperbaharui, maka manfaat, dampak dari statusnya tidak mengubah kehidupannya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ya, kalau kita tidak percaya, kita tidak sejalan dengan identitas yang Tuhan berikan kepada kita, manfaat, berkat yang Tuhan sediakan tidak akan pernah nyampe berpengaruh mengubah kehidupan kita. Saudara, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Orang yang jujur adalah orang yang aman, orang yang tidak pernah mengalami ketakutan. Pernah bagi saudara bepergian yang suka bawa motor atau bawa mobil, ya tiba-tiba entah lupa, entah abai, tidak pakai helm atau tidak bawa SIM. Pernah ada? Saya pernah. Ya, tapi coba kalau misalnya pas di belakang kita ada polisi, apa yang kita rasakan? Jangan-jangan ditilang. Jangan-jangan saya bentar lagi ditilang nih, gimana nih? Saya nggak bawa uang nih. Waduh, uang ngurusin tilang ya? Transfer nggak ya? Sidang nggak ya? Bikin kita sudah aneh-aneh. Padahal belum tentu polisi tadi mau nyergap kita. Mungkin pas dia selesai dinas di mana, kayak dia mau pulang atau kembali ke kantornya. Tapi sini nggak tenang, nggak bahagia. Karena kenapa? Kita tidak mempersiapkan diri. Kita tidak hidup menurut peraturan. Ada identitas sebagai warga negara Indonesia untuk taat kepada peraturan. Kita akan menerima ketenangan dan kebahagiaan. Demikian juga anak-anak Tuhan. Ada peraturan, syarat dan ketentuan berlaku. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat. Ya, mari kita melihat tentang pelaku. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-11. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku, bukan hanya pendengar, supaya kita kemudian bisa menerima manfaat, berkat dan identitas yang Tuhan sediakan. Kita menjadi orang berbahagia oleh karena perbuatan kita yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 berkata begini. Orang-orang Yahudi di kota itu, kalau kita melihat judul perikop dari ayat ini, Berea. Jadi di kota Berea. Orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman. Ya, terima firman. Apa yang kemudian setelah diterima? Ya, dengan segala kerendahan dan segala kerelaan hati. Apa yang kemudian dikerjakannya? Ya, setelah terima, lalu kemudian dengan hati yang rela, kemudian setiap hari setelah mereka terima, mereka menyelidiki kitab suci untuk apa? Mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Cross check, mendalami, benar nggak sih? Tipu-tipu bukan? Sungguhkah?
Lalu ayat yang ke-12 apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Setelah mereka melakukan semuanya itu, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh menjadi orang berbahagia, orang yang menjadi pahlawan, yang membayar harga, untuk menjadi pelaku, hal pertama yang harus kita lakukan, kita belajar dari orang-orang Kristen di Berea. Mereka jemaat kecil, ya, tapi mereka powerful karena mereka tidak hanya dengar, tapi yang harus dikerjakan seperti yang telah dikerjakan oleh jemaat di Berea adalah meneliti hukum yang sempurna atau meneliti firman Tuhan. Ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Berbicara meneliti, apa yang diperlukan dalam penelitian? Anak-anak sekolah sudah dilatih untuk meneliti, ya. Dalam penelitian dibutuhkan konsentrasi, betul ya? Harus fokus. Kalau untuk meneliti dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dibutuhkan tenaga, sumber daya. Itu sebabnya kenapa sih firman Tuhan ini tercatat bagi kita. Supaya kita tidak hanya dengar lalu melupakan. Tuhan mau kita ambil waktu. Seperti dalam Mazmur pasal yang pertama. Yang merenungkan itu butuh fokus. Butuh untuk menyimak sungguh-sungguh. Betul-betul membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Apa yang bisa saya ambil menjadi hikmat, tuntunan yang dapat mengubah kehidupan saya. Kekasih Tuhan, Tuhan mau kita meneliti hukum yang sempurna. Ketika kita teliti, kita akan menerima, akan menemukan kebenaran yang lebih dan lebih lagi. Saat ini musim pandemi corona. Saya tahu gambaran persepuluhan udah menunjukkan gambaran kondisi pandemi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetapi tetap setia dalam perkara kecil. Nah, kondisi begini ada jemaat yang kerjanya Senin Kemis, separuh hari, ya. Tapi akibatnya apa? Betul secara finansial kita kurang. Tapi dampak berikutnya kita punya banyak waktu yang lebih. Justru Tuhan sengaja izinkan corona ini terjadi supaya kita punya banyak waktu yang lebih bergumul meneliti kebenaran firman Tuhan. Bukan semakin resah dan gelisah menunggu di sini. Tidak. Justru ada waktu kosong. Kita harus bersyukur kita punya banyak waktu yang lebih untuk bergaul dengan firman Tuhan. Seorang yang bernama Sir James Young Simpson. Dia penemu anestetika, ya, tentang bius, ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang hamil, wanita hamil harus disesar tanpa obat bius, rasanya bagaimana? Menderitanya minta ampun, ya. Atau mau dioperasi sebelum ada bius, apa yang terjadi? Paling dicarikan alat atau kain atau karet, suruh gigit supaya tidak menggigit lidahnya atau mencelakakan dirinya. Tapi sakit dalam proses pembedahan itu tetap dirasakan. Sehingga Sir James ini namanya terkenal karena telah memberikan manfaat yang luar biasa dalam penemuannya. Dalam sebuah pertemuannya jam kuliah, seorang mahasiswa bertanya kepadanya, Sir James, sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, penemuan terbesar apa yang telah engkau temukan menurutmu? Saya rasa bahwa mahasiswanya diarahkan kepada penemuan-penemuan yang spektakuler secara saintifik, ya, secara ilmu pengetahuan. Tetapi Sir James mengatakan demikian sebagai statementnya. Penemuan terbesar saya adalah ketika saya menemukan diri saya sebagai orang berdosa dan menemukan Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat saya. Ya saudara, seharusnya ketika kita melakukan apa saja, mari kita ambil waktu untuk merenungkan apa kata firman Allah tentang pekerjaan saya.
ketika bermasalah, ketika dalam tantangan. Apa kata firman Allah? Supaya hati kita ini tidak dikacaukan dengan rasa iri hati, rasa dengki, rasa marah, kecewa. Apa kata firman Tuhan? Bukan apa kata dunia. Tapi cari, proyeksikan firman Allah, bercermin kepada firman Allah. Bukan cari apa kata tetangga yang kemudian karena merasa kasih kepada kita, dukung aja apa yang kita lakukan. Ya tuh, kamu tuh ya dibuat menderita begini, soalnya pemimpinmu lebih suka sama si dia. Iya, pendetamu begini ini, karena kamu sudah dianggap kualitasmu lebih sedikit, dia lebih punya banyak dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan mau supaya dalam segala hal ambil waktu untuk meneliti firman Tuhan, supaya kita mengerti bahwa kita ditetapkan untuk perkara yang lebih besar. Dan sekalipun kondisi situasi tidak berpihak kepada kita, firman Allah menjamin bahwa perbuatan kita sebagai hasil dari meneliti firman Tuhan membuat kita berbahagia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kemudian kita bertekun, ya, kita bertekun. Mari kita akan kembali kepada ayat 25 dari Yakobus pasal 1. Lihat, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Meneliti itu sangat diperlukan. Tetapi berhenti hanya sampai pada titik meneliti, kita belum dimerdekakan. Kita belum disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena hanya sebatas meneliti, kita belum melakukannya. Sebuah contoh, ada seorang tentara Jepang yang dinas pada masa-masa Perang Dunia yang kedua. Terkenal kok. Saking terkenalnya, saya baru tahu waktu-waktu ini gitu ya. Nah, dia bernama Soichi Yokoi. Dia tentara, bukan tokoh ramen ya. Soichi Yokoi. Pada tahun 40, waktu Perang Dunia tersebut, si Soichi Yokoi dia bersembunyi di hutan yang ada di Pulau Guam, ya, di hutan di Pulau Guam. Dia sembunyi di salah satu gua, ya. Nah, kenapa? Karena masih masa peperangan. Dia bersembunyi supaya tidak ditangkap oleh lawan mereka. Pada tahun 45, pesawat Amerika menyebarkan brosur di wilayah Jepang. Dan dia mendapatkan, Soichi Yokoi mendapatkan brosur tersebut yang isinya bahwa perang dunia telah selesai. Dia terima. Lalu dia mau begini, ini cuma propaganda Amerika supaya saya keluar lalu saya ditawan, ditangkap. Karena dia tidak percaya berita tersebut yang akhirnya kemudian terjadi, dia tetap bertahan di gua yang ada di hutan di Pulau Guam sampai tahun 72. Dia bertahan karena tidak percaya kepada berita tersebut selama 28 tahun lamanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Soichi ini terima berita, tidak mau percaya, tidak mau bertindak sesuai dengan berita tersebut bahwa sudah selesai perang, dia bebas untuk kembali kemana saja. Karena dia tidak mau percaya, dia tidak dimerdekakan, dia tidak berbahagia. Firman Tuhan berlaku untuk kita semuanya. Ada berita yang seharusnya menguatkan kita, menjadi berkat, tuntunan. Tapi kalau kita hanya sebatas berita ya, tapi kita nggak melakukan seturut firman tersebut, berjalan menemukan kemerdekaan tersebut, kita nggak akan pernah menjadi orang merdeka, tidak pernah menjadi orang yang berbahagia. Hari ini firman Tuhan memperhadapkan kita semuanya untuk memilih. Kita berhenti sebagai pendengar saja, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang menipu diri kita sendiri, yang rugi diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Memang ada hal yang harus dibayar, tetapi jaminan dari Tuhan kita menjadi orang yang berbahagia. Amin. Orang yang dimerdekakan, orang yang
mendapatkan pernyataan kuasa dan kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya semua diberkati. Mari kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat kembali pujian itu. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Saya mengundang tim perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Pujian akan dipanjatkan setelah kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Sementara kita menundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita terima dan sakramen perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Coba kami berdoa. Bapa yang baik yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami pagi hari ini ditegur oleh kebenaran firman-Mu yang Tuhan Engkau tahu selama ini kami hanya pendengar saja, tapi kami mulai hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau belajar pendengar yang baik dan melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi bahagia dan merdeka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau menerima Tuhan roti dan cawan sebagai tubuh dan darah-Mu. Ampuni segenap hati kami, dosa-dosa kami, Engkau layakkan hidup kami Tuhan. Biarlah kemenangan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan sebagai landasan dari apa yang kita akan lakukan pada hari ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sementara roti dan cawan akan dibagikan, mari kita akan puji-puji. Yesus telah mati bagiku, bilurmu kuasa.
memakannya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita pindahkan cawan ke tangan kanan, sementara tangan kiri kita di depan dada. Sebagai tanda kita berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Sebelum kita meminum cawan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Darah-Mu telah tercurah. Pengorbanan yang sempurna. Kasih-Mu besar.
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan di dalam kami. Kami mengucap syukur Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, bertumbuhlah Tuhan, biarlah Engkau sendiri menyirami kehidupan kami, sehingga setiap pribadi-pribadi yang hadir pagi hari ini, kami semua boleh menghadirkan, membuahkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan kebenaran dan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terlebih hamba-Mu yang membentangkan firman-Mu Tuhan, Tuhan pakai beliau lebih-lebih lagi, tambahkan kerendahan hati lebih-lebih lagi, tambahkan kepekaan lebih-lebih lagi, untuk anak-Mu ini boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa di mana Allah mengingatkan kita untuk kita tidak hanya dengar-dengaran, tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. tahu bahwa ibadah kami tidak sia-sia. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Kami mengasihi Tuhan. Itu tidak sekedar kata-kata. Dari hati kami yang paling dalam. Dengan menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bersyukur kami punya Tuhan Immanuel yang menyertai. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani sampai hari ini. Mereka yang berdiri di luar sampai dengan di altar Tuhan. Upah kami sama di hadapan Tuhan. Ketika kami setia melakukannya,
dengan kasih kepada kita. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Karena jerih lelah mereka melayani Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Yang bersifat bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, tolong kiranya Engkau lalukan pandemi corona ini dari bangsa kami ya Tuhan. Dengan mengakui Tuhan, sebagian dari bangsa Indonesia tidak mempedulikan kondisi ini. Mereka lebih cenderung untuk egois dengan kondisi mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya badai ini cepat berlalu dari bangsa ini. Berikan hikmat pengertian untuk pemimpin bangsa kami dan semua yang menyertai mereka, supaya menjadi perpanjangan tangan kuasa untuk memulihkan negeri ini. Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami. Kami menyerahkan mereka semua, negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, kiranya menjadi milik Tuhan saja, dan kebangkitan rohani terjadi atas Indonesia. Kami menyerahkan kota kami, Malang, berkati Tuhan, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Menyerahkan anak-anakmu dalam segala pergumulan mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Setiap saudara kami yang sedang sakit saat ini, kiranya bimbingmu bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Dan tolong Tuhan anak-anakmu yang bergumul dalam segala hal, pekerjaan, usaha, rumah tangga, kehidupan sehari-hari, pendidikan, apapun itu Tuhan, Tuhanlah sumber jawaban. Membelas kasihan Tuhan, nyatakan anugerah-Mu, curahkan rahmat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan mengulurkan tangan kami untuk mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami kembalikan 1/10 kami untuk perintah Tuhan. Kami menaruh hati untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami memberikan persembahan kami lainnya Tuhan, persembahan kasih, persembahan apapun itu Tuhan. Engkau tahu hati kami, karena kami sadar bahwa apapun yang kami lakukan, kami persembahkan dalam rumah-Mu, akan kembali kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan, bahkan pandemi corona yang masih ada di negeri kami. Tuhan tolong jangan biarkan kami dipermalukan. Kami pulang dari rumah-Mu, kami selesai ibadah ini karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan,